Seperti ini contohnya kalau kita ngobrol sama orang yang skizofrenia. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat seperti Pak Jokowi. Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Oh sehat ya Bu ya, syukur alhamdulillah. Ibu sendirian? Anak saya lagi lomba 17-an. Iya, lomba 17 Agustusan. Anak saya lagi 17-an. Iya Bu, gimana maksudnya? 17-an, iya. Agustusan gitu loh. Itu loh, lomba renang, Mbak. Oh iya, iya Bu. Di mana kalau boleh tahu? Lebanon. Waduh, jauh sekali ya Bu ya. Deket kok Mbak. Ini loh di sini. Pembicaraan tadi adalah kejadian nyata. Pengalaman pribadi seorang psikiater Bapak Ferdian ketika menghadapi orang dengan skizofrenia. Seperti yang kalian lihat dan kalian dengarkan bahwa orang dengan kecenderungan skizofrenia itu bisa saja nyambung, bisa saja tidak. Bisa saja dari awal sudah nggak nyambung, atau bisa saja nyambung terus gitu. Tapi nanti suatu ketika bisa jadi nggak nyambung. Memang berbagai macam taraf dan juga berbagai macam kondisinya. Tergantung kita lihat orangnya juga. Sehingga ketika kita menghadapi orang skizofrenia, sebisa mungkin jangan cuma sekedar obrolan awal. Jangan cuma menyapa kayak, pagi Pak, pagi Bu, halo Bu, halo Pak, kayak gitu. Kalau kayak gitu aja, nggak kelihatan. Kadang-kadang dia bisa nyapa balik. Ketika kalian baru melihat orang skizofrenia, biasanya kalian akan bilang, wah ini normal nih kayaknya. Gitu. Padahal kalau kalian coba ajak duduk, ajak ngobrol sambil ngopi gitu ya, nanti pasti mulai kelihatan aneh-anehnya. Sehingga coba obrolan lebih panjang untuk mengetahui apakah ada gejala-gejala yang muncul. Gejala orang yang mengalami skizofrenia itu kita sebut ada gejala positif, ada juga gejala negatif. Gejala positif itu misalnya dia mempunyai halusinasi atau dia mempunyai delusi. Halusinasi itu berarti dia itu merasa bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa lihat, bisa mendengar sesuatu yang orang lain tidak bisa dengar. Tapi kalau delusi biasanya dia merasa sesuatu yang bukan dia atau sesuatu yang bukan faktanya, entah dia itu merasa dia adalah kayak tadi kayak warga negara Lebanon misalnya, atau dia merasa bahwa dia punya anak padahal tidak. Jadi ada hal-hal seperti itu. Kalau yang gejala negatifnya biasanya secara ekspresi dia itu jadi flat, datar. Padahal kalau misalkan ada orang yang bilang, oh anak saya lagi berenang, lagi 17-an. Di mana? Di Lebanon. Biasanya kan muncul kayak ketawa atau kayak gimana. Dia itu benar-benar cuman converse saja gitu, diam. Nah, ada juga yang benar-benar tanpa ekspresi, tanpa banyak berbicara, hanya diam saja. Itu juga bisa jadi skizofrenia. Ya, biasanya kita lihat gejala-gejala yang lainnya juga. Apakah dia cara berbicaranya juga mungkin banyak ngawurnya gitu, atau mungkin ada delusi, halusinasi, atau disorganizer store gitu ya. Secara pemikiran bagaimana, secara penampilan bagaimana, dan biasanya nanti dari situ akan kelihatan apakah orang ini skizofrenia apa bukan ya. Sehingga kalau misalkan kalian bertemu atau punya orang yang dengan kecenderungan skizofrenia ini, kalian bisa identifikasi dan juga bisa bawa dia ke psikiater atau ke dinas sosial atau ke semacam panti sosial yang biasa menangani skizofrenia yang seperti ini. Atau kalau misalkan ini adalah anggota keluarga kalian, kalian bisa bawa ke rumah sakit yang bisa menangani skizofrenia. Biasanya rumah sakit jiwa gitu ya, dan kalian tidak perlu takut dengan rumah sakit jiwa sebetulnya, karena tentunya rumah sakit jiwa itu kan bukan sebagai penjara gitu ya, bukan sebagai kurungan bagi orang-orang yang mengalami permasalahan jiwa, tapi kita menempatkan orang-orang tercinta kita di sana, kita menyerahkan orang-orang tercinta kita di sana dengan harapan dia bisa sembuh. Oke, bukan kita buang loh ya, tapi kita menyerahkan mereka supaya bisa sembuh. Sehingga kalian jangan ragu, jangan takut untuk sembuh. Semoga video ini bisa membantu dan salam sehat jiwa untuk kita semua.